Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Dulsariah dari kelas 10 Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tanam paksa. Pengertian tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial tahun 1830. Tokoh pencetus tanam paksa. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van den Bosch yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Tokoh pendukung tanam paksa, kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju dengan alasan bahwa tanam paksa sudah memberikan banyak keuntungan untuk pemerintah dan sebuah lembaga pemilik saham yang bernama NHN atau Nederland Handel Habib juga mendukung tanam paksa. Dan siapa sih tokoh penentang dalam tanam paksa? Tokoh penentang dalam tanam paksa ada 3. Yang pertama, E.V.E. Douwes-Dekker atau Multatuli. Lewat bukunya yang berjudul Max Havelaar, akibat kritikan Douwes-Dekker atau yang dikenal dengan nama Multatuli, Belanda mengganti politik tanam paksa dengan politik pintu terbuka. Dalam bukunya, Multatuli mengemukakan keadaan pemerintahan kolonial yang zalim dan korup di Jawa. Buku itu menjadi senjata bagi kaum liberal untuk melancarkan protes atas pelaksanaan tanam paksa. Yang kedua, ada Baron van Heuvel. Baron van Heuvel adalah mantan pendeta yang menyaksikan sendiri penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Baron van Heuvel membela rakyat Indonesia melalui pidato-pidatonya di DPR Nederland. Yang ketiga, Frans van der Voort. Frans van der Voort yang menulis Suikerkontrakten. Hasil dari perdebatan di parlemen Belanda adalah dihapuskannya Kulturstelsel secara bertahap, mulai tanaman yang paling tidak laku sampai dengan tanaman yang laku keras di pasaran Eropa. Latar belakang tanam paksa. Pemberlakuan sistem tanam paksa ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintah Belanda saat itu yang sedang berada di ujung tanduk. Selama beberapa dekade sebelumnya, Belanda mengalami defisit. Banyak dana yang hilang entah karena korupsi maupun perang. VOC yang sebelumnya merupakan kompeni kebanggaan Belanda pun harus dibubarkan karena korupsi yang merajalela. Bahkan ketika dibubarkan pada 31 Desember 1799, VOC meninggalkan hutang yang sangat besar, yakni sekitar 1.300 gulden. Selain itu, kerajaan Belanda pun harus menghadapi hutang akibat perang. Contohnya, Perang Napoleon, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro. Dari Perang Diponegoro, Belanda diperkiraan harus mengeluarkan dana sebesar 25 juta gulden. Sedangkan dari kekalahan Perang Napoleon, Belanda harus mengganti seluruh pengeluaran perang kedua pihak. Oleh sebab itu, Johannes van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal dengan harapan bisa mengolah daerah jajahan Belanda agar menghasilkan pundi-pundi uang untuk menutup utang tersebut dan mengisi kas Belanda. Tujuan tanam paksa. Tujuan pemerintah kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah untuk memperbaiki kas negara yang banyak terkuras, membiayai perang Jawa, serta melunasi utang negara. Peraturan tanam paksa. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi untuk menanam padi. Dampak positif dan dampak negatif tanam paksa. Dampak positifnya, masyarakat Indonesia mengenal teknik pertanian baru di Indonesia. Dan dampak negatifnya, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang karena harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. Riwayat tanam paksa. Di bawah pemerintahan Van den Bosch, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah Kulturstelsel dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu untuk diekspor. Dan daerah mana aja sih yang melakukan tanam paksa? Daerah yang melakukan tanam paksa di Pulau Jawa, daerah tanam paksa meliputi Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, dan Pasuruan. Di Sumatera, daerah tanam paksa meliputi Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Lampung, Palembang, Ambon, dan Banda. Itulah sejarah tanam paksa dari saya. Sekian, terima kasih.